Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak Ito pada pagi hari ini ditemani oleh Kakak Endang dengan Kak Abel. Sebagai gitaris. Iya, sebagai gitaris ya, Abel ya. Yuk, biar semangat adik-adik. Kita senyum dulu ya. Olah tubuh dulu, adik-adik. Kita senyum dulu ya, gerak-gerak tubuh, senyum-senyum. Pokoknya semangat ya, karena ini ibadah sekolah minggu, kita harus semangat. Kita harus all out ya untuk memuji nama Tuhan ya. Semangat. Ya. Yuk. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Yaitu hari ini kurasa bahagia. Nanti di medley sama Yesus Pokok. Itu ya Kak Endang ya. Iya, siap. Ayo Mas Abel. Mas Abel. Kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta kita. Kami persilakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu dan anak-anak Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita mengikuti Sekolah Minggu pagi hari ini, mari kita hening sejenak. Terimalah berkat sukacita. Sekolah Minggu pagi hari ini ada di dalam kuasa berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan lagi pujian kita, Kak. Kita
kita nggak apa berdoa dulu? Oh iya, suka yang berdoa pada pagi hari ini. Ialah adik kita Israel. Yuk silakan Israel. Doa pembukaannya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Amin. Terima kasih Israel atas doa pembukaannya. Yuk Kak Endang, kita mulai pujian lagi. Masih semangat? Oh masih semangat ya. Mari kita puji Tuhan, kita harus semangat. Harus semangat. Kita akan pujikan lagu Mari Kita Bersukaria. Ayo mari berdiri. Ayo berdiri. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati raseri. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati raseri. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya masih semangat. Kalau masih semangat, kita lanjutkan ibadah selama minggu pada pagi hari ini. Yuk Kita akan masuki ke persembahan. Adik-adik tahu cara untuk masukkan persembahannya? Adik-adik ambil uangnya, lalu dimasukkan amplop, terus ditulisi Komisi Anak Sekolah Minggu GKJ Maguwarjo. Terus dititipkan ke papa mama, dimasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja. oh di kotak di dalam gereja. Atau dititipkan sama bendera sekolah minggu ya, Tante Betty. Ya. Ya gitu ya, jadi ya. Mengiringi persembahan Kak Ita, kita akan pujikan lagu Kubri persembahan. Persembahan ya Tuhanku, ambil puji Yesus, juru selamatku. Dengan sukaria padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Yuk kita masuki dua persembahan akan dibawakan oleh adik Eben. kita Eben. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati supaya jadi sarana pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Terima kasih Adik Eben ya atas dua persembahannya. Yuk adik-adik, sekarang kita ambil Alkitabnya. Ya, ayo disiapkan Alkitabnya. Ambil di Kita akan mana? mendengarkan firman Tuhan. Ayo mari diambil. Pakai apa juga boleh, tapi jangan buka yang lainnya ya. Oke? Boleh ya Endang ya. Ya, ayo. Sudah pada siap? Oke. Ya. Ini firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Umi Agus. Wah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan dulu Kak Ito. Oh ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan.
kita mulai dengan doa firman. Silakan Di Evan, doa firman-Nya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami supaya dapat mengerti akan firman-Mu. Kami juga berdoa buat Ibu Umi Agus Dwiono yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi sehingga dapat menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Di Evan. Waktu dan selanjutnya Mas Ito, kita akan berikan kepada Ibu Umi yang Ibu Umi Agus dalam firman-Nya. Ya, monggo Bu Umi Agus, silakan firman-Nya Bu. Silakan Bu Umi. Selamat pagi adik-adik kekasih Tuhan Yesus. Tetap semangat dan tetap bahagia, tetap bersukacita. Meskipun pada pagi hari ini kita tetap bersekolah minggu secara online. Tetap jaga kesehatan, makan dan minum yang baik. Adik-adik, sebelum Bu Agus menyampaikan cerita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, sungguh penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami ya Allah. Terlebih pada pagi hari ini, kami sungguh bersukacita karena Tuhan izinkan kami bersekolah minggu meskipun secara online. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami, urapi kami, berkati kami, beri kemampuan kami untuk mendengarkan cerita Alkitab dengan sepenuh hati, dan mampukan kami juga untuk memahami kehendak-Mu melalui cerita Alkitab ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Bu Agus menyampaikan cerita Alkitab, kita baca dulu ayat yang mendasari cerita Alkitab ini. Diambil dari Yosua 14 ayat 9. Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Adik-adik pasti tahu, kira-kira Bu Agus mau cerita tentang siapa ya tokoh perjanjian lama yang tadi disebut di dalam ayat indah yang sudah Bu Agus baca. Tokoh perjanjian lama yang akan Bu Agus ceritakan di sini bernama Musa. Ya, nih ini gambar yang disiapkan oleh sekolah minggu, gambar Musa dengan tongkatnya. Ya, tongkat Musa pasti adik-adik tahu ya, pernah dilakukan berbagai mukjizat melalui tongkat ini. Ya, nah tokoh Musa inilah yang akan Bu Agus ceritakan saat ini. Kenapa adik-adik tokoh Musa yang akan menjadi bahan tema saat ini dengan judul Hamba yang Setia? Ya,
karena memang Musa adalah hamba Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan, menuruti semua perintahnya, dia hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, ya. Musa sangat-sangat mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan sampaikan, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan sarankan, Musa selalu lakukan. Musa juga sering dan sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Dia sering berdoa kepada Tuhan pagi, siang, sore, malam. Hubungan Musa dengan Tuhan sangat-sangat dekat. Oleh karena dia setia dan taat kepada Tuhan, karena dia hormat dan mengasihi Tuhan, maka Musa diberkati oleh Allah dengan luar biasa. Kira-kira berkat apa saja ya adik-adik yang Tuhan berikan kepada Musa? Pertama adik-adik, Musa dipilih oleh Allah menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel berada di Mesir, di tanah perbudakan. Mereka menjadi budak di tanah Mesir, menjadi pekerja rodi, pekerja bangunan, menjadi petani yang begitu mengurusi sawah ladangnya orang-orang Mesir dengan upah yang sangat rendah. Bangsa Israel sangat-sangat menderita di tanah Mesir. Dan karena kasihnya Allah kepada bangsa Israel, dia mengutus hambanya yang setia yang bernama Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi kira-kira mudah enggak ya untuk keluar dari tanah Mesir? Ternyata tidak adik-adik. Bangsa Israel sangat sulit minta izin kepada Fir'aun untuk keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, Musa juga diberi kuasa oleh Allah untuk menyampaikan tulah-tulah yang akan terjadi apabila Fir'aun tetap tidak taat kepada Allah. Akhirnya Musa menghadap Fir'aun dan meminta izin agar bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Tapi Fir'aun tidak mau. Fir'aun tetap mempertahankan agar bangsa Israel berada di tanah Mesir. Karena apa? Siapa lagi yang akan kerja rodi? Siapa lagi yang akan menanam tanaman-tanaman di sawah dan ladang yang begitu luas? Siapa lagi yang akan membangun bangunan-bangunan yang begitu besar dan berat gitu kalau bukan orang Israel? Karena dengan memperkerjakan orang Israel, upahnya kecil. Kemudian mereka juga bekerja siang dan malam tanpa henti. Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, Allah memberi kepercayaan kepada Musa, hambanya yang setia, untuk menyampaikan berbagai tulah kepada bangsa Mesir, agar Fir'aun bisa mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik ingat nggak tulah-tulah apa saja? Itu adik-adik ada 10 tulah loh adik-adik. Ya, Bu Agus membantu mengingatkan ya. Ini ada gambar yang bisa membantu adik-adik mengingat. Tulah yang pertama, semua air di tanah Mesir menjadi darah. Fir'aun masih tidak mengizinkan. Kemudian didatangkan tulah yang kedua, semua tanah Mesir penuh dengan katak. Menjijikkan ya adik-adik, tapi Fir'aun tetap bandel. Kemudian timbul tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Betapa gatelnya adik-adik, kalau di sekeliling kita banyak nyamuk, kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa santai di manapun karena banyak nyamuk. Tubuh kita menjadi gatal semua. Masih bandel juga. Kemudian lalat pikat didatangkan, sangat menjijikkan. Setiap makanan penuh dengan lalat, setiap tempat penuh dengan lalat, sangat menjijikkan. Masih bandel juga. Akhirnya tulah yang kelima didatangkan, yaitu penyakit sampar yang membuat semua binatang peliharaan mati, tapi tetap bandel. Akhirnya didatangkan tulah barah. Semua orang Mesir kena barah di seluruh tubuhnya, banyak sekali.
penyakit-penyakit kulit yang berair dan berbau busuk. Tapi tetap saja Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya datang hujan es dengan petir yang mengerikan. Kemudian didatangkan juga belalang, di mana-mana ada belalang, daun-daun sudah habis dimakan belalang karena di seluruh negeri Mesir itu penuh belalang. Masih bandel juga. Nah, itulah yang ke-9, gelap gulita. Tidak ada setitik pun terang di daerah Mesir. Masih bandel juga. Akhirnya itulah yang ke-10. Jadi semua anak sulung yang ada di Mesir mati. Terdengar jerit tangis di setiap rumah karena anak sulungnya mati. Anak Fir'aun yang sulung juga mati. Anak Perdana Menterinya juga mati. Semua jadi terdengar tangis-tangisan di seluruh negeri Mesir itu. Barulah saat itu Fir'aun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena Musa, walaupun dia tidak mampu, merasa tidak bisa bicara, merasa tidak menjadi pemimpin, tidak bisa menjadi pemimpin, tapi karena Tuhan sudah memilihnya, maka Tuhan memampukan dia. Nah, berkat yang lain apa ya adik-adik yang diberikan Tuhan kepada Musa? Ya, berkat yang ketiga adalah menjadikan tongkat, ya. Tongkat Musa itu dilempar kemudian menjadi ular, ya. Menjadi ular, kemudian ularnya itu memakan tongkat-tongkat nabi-nabinya si Fir'aun, ya. Akhirnya tongkat Musa yang menang. Nah, ini berkat yang Tuhan berikan kepada Musa, kemampuan yang Tuhan berikan kepada Musa untuk mengubah tongkatnya menjadi ular. Kenapa banyak berkat yang diterima Musa? Karena Musa adalah hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang sangat taat kepada perintah-perintah Tuhan. Masih ada lagi adik-adik keajaiban yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu melalui tongkatnya pada saat bangsa Israel akan menyeberang lautan karena dikejar sama tentara Mesir. Tongkat Musa dipukulkan di laut. Akhirnya laut itu terbelah adik-adik, terbelah menjadi 2 dan tanah di depan laut di depan Musa itu menjadi kering dan kemudian bangsa Israel bisa menyeberang lautan ini. Itu juga satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Musa, karena Musa adalah hamba yang dikasihinya. Nah, selain itu adik-adik, apalagi ya berkat yang Tuhan berikan kepada Musa? Ada lagi berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Musa, yang Allah berikan kepada Musa, yaitu Musa diberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan, ya. 2 loh batu itu pada mulanya memang 2 loh batu yang Tuhan berikan asli 2 loh batu. Kemudian Tuhan sendiri yang menulis hukum-hukum itu. Tapi kemudian karena bangsa Israel bandel pada waktu Musa turun ke gunung, 2 loh batu ini dilemparkan Musa dan patah. Namun kemudian Tuhan mengganti lagi, menyuruh Musa, buatlah 2 loh batu yang persis seperti yang kemarin saya berikan kepadamu. Bawalah dia menghadap kepadaku. Nah, kemudian Musa membawa 2 loh batu itu menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan menulis sendiri hukum-hukum Tuhan itu di kedua loh batu itu. Luar biasa ya adik-adik, berkat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada Musa. Selain itu adik-adik, Musa juga
bisa memimpin bangsa Israel itu sampai di tepi sungai Yordan. Ya, Tuhan membawa Musa ke sebuah bukit. Ya, di sana Tuhan memberitahu, lihatlah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itulah tanah perjanjian yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Dan saat itu Musa mati. Musa belum sampai menyeberang ke tanah perjanjian. Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Musa sudah dipanggil Tuhan di usia yang 120 tahun. Usia yang cukup tua, usia yang cukup panjang ya adik-adik. Semua itu diberikan Tuhan karena Musa adalah hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang menurut perintah-perintah Tuhan. Musa tidak pernah marah meskipun bangsa Israel itu bangsa yang suka berkeluh kesah, bangsa yang suka tidak terima dengan apa yang, tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tapi Musa tetap sabar melayani bangsa Israel. Nah adik-adik, dari pelajaran tadi, dari cerita Alkitab tadi, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang hormat kepada Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Kita harus taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, kita harus menurut kepada orang tua. Nah itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita menuruti dan mentaati Tuhan. Kita juga harus menghormati, taat, dan mengasihi orang tua kita. Kita juga harus mau membantu apabila orang tua kita kesulitan, apabila orang tua kita kerepotan, apabila orang tua kita membutuhkan bantuan kita juga harus bersedia membantu. Itu pelajaran yang kita terima hari ini. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita ingin dikasih Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama, menolong sesama, menghormati orang tua, mengasihi dan taat kepada orang tua. Itu adik-adik cerita Alkitab saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Umi Agus atas firman-Nya. Bagaimana adik-adik firman-Nya? Sungguh penguatannya adik-adik ya. Gimana? Firman-Nya tentang apa ya adik-adik? Ya dihafalkan ya, firman Tuhan yang disampaikan Bumi tadi dihafalkan. Mungkin ada satu ayat hafalan yang bisa untuk menjadi pedoman hidup ya, bisa Alkitabnya bisa digaris. Ya, di stabilo ya. Biar ingat terus firman Tuhan. Ya, itu ya adik-adik ya. Yuk pada sekolah minggu pada pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masuki prakarya ya. Prakarya akan dibawakan oleh Adria dan Gavriel. Monggo Adria dan Gavriel, silakan. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat mahkota seperti ini teman-teman. Ini di tengahnya ada gambar senyumnya loh teman-teman. Keren nggak dek? Keren. Nih pegang. Bahan yang perlu disiapkan adalah kertas manila putih seperti ini yang sudah dipotong seperti ini ya teman-teman. Ada kertas manila berwarna, ini sudah dipotong lingkaran ya teman-teman. Salah satu lebih kecil dan yang satu lebih besar. Dan ada daun nangka teman-teman. Kita menggunakan 3 buah ya. Alat yang disiapkan adalah led double tip seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya double tip, bisa menggunakan yang biasa ya teman-teman. Dan ada gunting juga teman-teman. Dan ada spidol. Kalau teman-teman yang punya yang berwarna, lebih baik juga ya teman-teman. Cara membuatnya adalah kita siapkan 3 buah daun nangka seperti ini.
Terus kita siapkan kertas manila yang putih. Terus kita susun deh daunnya teman-teman. Oke, seperti ini kita susun. Susun seperti ini teman-teman. Wow. Oke, terus kita beri lem double tip seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Terus kita buka teman-teman daunnya. Terus kita tempelkan yang kebulatannya lebih besar dulu teman-teman. Seperti ini teman-teman. Terus kita tempel yang lebih kecil lagi menggunakan double tip. Kita aja ya teman-teman. Oke, kita potong jadi 2. Oke, kita tempel di atas dan di bawah teman-teman. Seperti ini. Tinggal kita buka dan kita tempel. Terus kita tempel teman-teman. Oke teman-teman, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita gambar teman-teman menggunakan spidol ini. Jadi teman-teman, terus ininya tinggal dilem. Lem dulu ya. Ini cukup teman-teman. Terus kita langsung tempel ya teman-teman seperti ini. Terus kita buka double tipnya teman-teman. Oke, kita pasang. Udah jadi teman-teman. Tinggal aku lagi. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Udah jadi nih teman-teman. Dadah, selamat mencoba di rumah ya. Dadah teman-teman. Selamat hari Minggu. Dadah teman-teman.
Terima kasih Adrian dan Gabriel. Nanti hasil prakaryanya jangan lupa ya, di-share di saksi kecil biar teman-teman juga tahu hasil karya mereka, teman-teman semua ya. ya. Kita bisa difoto-foto, bisa gitu ya. Oke. Fotonya yang bagus ya. Ya, yang Close bagus up. bikin yang paling bagus. Nah, gitu. Ya. Terus kita Selanjutnya lanjut. kita akan pengakuan ya, pengakuan iman rasul ya. Ini harus dihafalkan sampai benar-benar menjadi hafal dan tidak daging. ya. Kalau yang belum hafal bisa dibuka Alkitab di bagian terakhir ada itu pengakuan iman rasul. Ya, kita akan baca bersama-sama iman rasul Yuk ini. sikap kita dengan sempurna sikap ya. yang Yuk kita sempurna. berdiri semua Dedek yuk. Yang duduk berdiri. Yuk berdiri kita baca kita lakukan pengakuan iman rasuli. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pemampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk kita lanjutkan lagi. Berhubung sekolah minggu pada pagi hari ini kita sudah selesai ya. Adik-adik, kita akan tutup. Ya, kita akan tutup Dengan doa penutup. Sebelumnya pesan Kak Ito dengan Kak Endang. ya. Kita tetap jaga prokes 5M. Apa Kak Endang? 1, memakai masker ya. Ini masker dipakai. Yang kedua, yang kedua cuci tangan mencuci dengan tangan. sabun di air yang mengalir. Ya. Yang ketiga, Menjaga jarak. Oh iya, social distancing ya. Ya, siap. Lalu yang keempat, membatasi mobilitas. Kalau nggak penting amat, kita Usah jangan keluar. Ya. Yang kelima, menjauhi Kerumunan. Kalau ada kerumunan di tempat adik-adik, jangan dekati. Adik-adik ya. Yuk. Kita pujikan buat pujian penutup yaitu rukun cinta satu sama lain. Kita masuki doa penutup pada The Angel. Silakan doa penutup The Angel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah lancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Terima kasih ya The Angel ya. Kita akan mengucapkan ucapan terima kasih Kak Ika kepada Ya, semua yang sudah melayani pada kebaktian ya. hari ini. Ya. Pada minggu hari ini Ibu Agus Umi, Ya, Bu Agus Umi. Agus ya. Kepada adik kita Israel, kepada adik kita Eber, Evan, Adrian dan Gabriel untuk prakaryanya, ya. dan untuk doa penutup adik kita Angel. Ya, terima kasih terus sama Mulmetnya juga. Oh iya.
kepada Om Anggoro, Om Anggoro, Om Agung, sama yang musik kita, musiknya ya, Mas Abel. Mas Ya. Abel. Oke, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat. Oh, berkat Tuhan Ya, ya. berkat Tuhan dari Bapak kita, Bapak Pendeta Bapak kita, Heru. Heru Sumbodo. Silakan, Mari Pak silakan Heru. Bapak Heru. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah maupun pengajaran pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Hanya di dalam kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu dan anak-anak Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Maguharjo saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Mbak Heru atas berkatnya. Yuk kita nyanyi lagi untuk kita berpisah ya, Kak Endang ya. Bapak terima kasih. Selamat